Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Renata Nantar Agustin, absen 28, kelas 18. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Jatisrono. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar sosiologi. Nah, yang pertama kita akan membahas objek kajian sosiologi. Apa itu objek kajian sosiologi? Oke, kita bahas yuk. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia, bukan hanya sosiologi semata. Namun, perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi, mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih disering disebut dengan masyarakat. Jenis-jenis objek kajian sosiologi ada dua, yaitu yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Yang pertama, objek material. Sesuai namanya, objek material dalam kajian sosiologi adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial. Yang kedua, objek formal. Objek formal dalam kajian sosiologi adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Gimana cara membedakannya kalau sama objek material? Simpelnya, objek material adalah gejala sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya. Sedangkan pada objek formal, kita nggak cuma merasakan, tapi juga berinteraksi secara langsung di dalamnya. Ciri-ciri sosiologi. Sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah berdasar penelitian ilmiah. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Ciri sosiologi yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada, yang kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, sosiologi bersifat non-etis, artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Sekarang kita membahas fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Apa itu perencanaan sosial? Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadinya perubahan. Perencanaan sosial bersifat antisipatif, maksudnya bersifat mencegah, mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial yaitu yang pertama, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Yang ketiga, perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Yang keempat, perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Yang kelima, sosiologi memahami perkembangan masyarakat baik desa maupun kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Fungsi sosiologi selanjutnya yaitu sebagai penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha untuk meningkatkan ilmu dalam sosiologi. Penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat.
Kegiatan penelitian dalam sosiologi biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Dari data dihasilkan, penelitian sosiologis mengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial, seperti cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran, maupun meningkatkan rasa solidaritas antar warga yang semakin memudar. Fungsi sosiologi dan penelitian sosial yaitu: yang pertama, untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Yang ketiga, untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. Yang keempat, untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Yang kelima, untuk dapat memahami simbol kode dan berbagai istilah yang terjadi objek penelitian. Oke, selanjutnya kita membahas fungsi sosiologi dalam pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah. Proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Ada beberapa tahap-tahap dalam pembangunan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi: pertama, pola interaksi sosial, kedua, kelompok sosial, ketiga, lembaga sosial, keempat, stratifikasi sosial. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi. Dalam tahap ini juga dapat diidentifikasikan terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan, dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Fungsi sosiologi dalam pemecahan sosial. Apa itu masalah? Masalah merupakan keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai dan lembaga kemasyarakatan. Disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat. Oleh karena itu, masalah sosial harus ada pemecahnya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di masyarakat. Metode pemecahan masalah sosial ada 3, yaitu: pertama, metode antisipatif, tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Yang kedua, metode represif, yaitu tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Yang ketiga, metode restitusif, yaitu tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seseorang yang menaati hukum.